Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Masko telah berhasil menangkap Mel dan mengurungnya di sel tahanan kepolisian internasional, Masko juga meminta Mel agar dia mau bekerja dengannya. Namun sebelum Masko menerima Mel, ia meminta Mel untuk menghabisi seorang pria tua dengan senjata api yang telah diberikannya. Akan tetapi Mel tidak sanggup mengarahkan senjata itu ke hadapan pria tua. Melihat itu Masko mengatakan kalau membunuh pria tua itu sangat mudah seperti membunuh seekor kecoa. Sambil gemetaran pria tua itu terus memohon agar Mel tidak menembaknya. Mendengar itu Masko langsung menyuruhnya untuk menunduk sambil menginjak pria itu. Melihat itu Mel begitu marah karena dia teringat kembali di saat si kumis memaksa semua keluarganya untuk berlutut. Dengan amarah yang begitu besar Mel langsung mengarahkan senjatanya kepada Masko. Masko begitu terkejut melihat Mel malah mengarahkan senjata itu padanya. Di saat Mel ingin menembakkan senjatanya, tiba-tiba saja sebuah api muncul di atas senjatanya dan rupanya senjata itu hanyalah sebuah mainan. Masko begitu kecewa karena Mel malah berusaha membunuhnya. Tanpa pikir panjang Masko langsung menembak pria tua itu di hadapan Mel. Sontak Mel begitu terkejut melihat Masko menembak pria itu tanpa ragu. Sambil menyimpan senjatanya Masko mengatakan kalau dia sudah menduga kalau menjinakkan Mel pasti akan sangat sulit. Ia juga memberitahu Mel kalau senjata yang asli berada di pinggangnya. Dengan marah Mel langsung berteriak sambil bertanya apakah Masko adalah seorang manusia. Sambil beranjak pergi Masko langsung mengatakan kalau dia berharap Mel akan berubah pikiran dan memilih pilihan yang tepat. Mel terus berpikir keras agar dia bisa keluar dari situasinya saat ini. Namun ia teringat kembali dengan perkataan Masko barusan kalau senjata yang asli berada di pinggangnya. Melihat kesempatan itu Mel langsung menguatkan dirinya. Mel langsung berteriak sambil bertanya mengapa ia malah pergi. Mendengar itu Masko mengatakan kalau dia sudah memperlakukan Mel dengan baik. Tapi Mel malah mengecewakannya. Mendengar itu Mel langsung berteriak kesakitan sambil meminta Masko untuk mengobatinya lagi. Ia juga memberi Masko pilihan membunuhnya atau menyembuhkannya. Mel juga terlihat menarik nafasnya. Tanpa pikir panjang Mel langsung merayu Masko sambil memanggil Opa Masko. Mel begitu malu setelah ia melakukan itu. Ia juga beranggapan kalau Masko tidak akan terkecoh begitu saja. Akan tetapi rupanya si Masko telah termakan rayuan Mel barusan. Wajahnya langsung merah setelah melihat Mel melakukan itu. Mel begitu tidak percaya melihat Masko dengan mudahnya termakan rayuan palsunya. Tanpa pikir panjang Masko langsung membuka seragamnya dan memijat kaki Mel. Di saat Masko sedang fokus memijat kaki Mel, Mel terus menatap senjata di depannya. Dengan hati-hati Mel mencoba meraih senjata itu. Di saat Mel hampir mendapatkan senjata itu, tiba-tiba saja Masko mulai berdiri sambil mengatakan kalau itu sudah cukup dan meminta Mel untuk memikirkan tawarannya barusan. Mel begitu panik melihat Masko akan pergi dari sana. Karena tidak ingin kesempatannya hilang begitu saja, Mel langsung berdiri sambil menarik tubuh Masko. Melihat itu Masko begitu kesal dan meminta Mel untuk berhenti merengek. Namun Mel tidak mau mendengarkannya dan malah berbalik bertanya mengapa dia sangat ingin pergi meninggalkannya. Mel terus menahan Masko sambil menatap wajahnya. Melihat itu wajah Masko langsung memerah melihat Mel terus menatapnya. Masko langsung menyentuh mulut Mel sambil bertanya mengapa Mel terus berbicara dan melakukan itu. Masko juga tahu kalau Mel sangat takut padanya. Namun Mel tidak menjawab pertanyaan Masko dan terus menatap senjata yang berada di pinggang Masko. Tanpa pikir panjang Mel langsung mendorong Masko sambil menindihnya. Masko begitu terkejut setelah Mel melakukan itu. Sambil menyentuh wajah Masko Mel mengatakan kalau dia ingin bertanya sesuatu padanya. Sambil menatap tajam ke arahnya Mel mengatakan apakah Masko tidak merasa bersalah di saat dia membunuh seseorang. Dan terlihat Mel berusaha mengambil senjata Masko dengan kakinya, yang pada akhirnya Mel berhasil mengambil senjata itu dan langsung menodongkannya ke arah Masko. Masko begitu terkejut melihat Mel mengambil senjatanya. Namun tak diduga Masko langsung meminta Mel untuk menembaknya. Tanpa pikir panjang Mel langsung menarik pelatuknya. Akan tetapi Mel begitu terkejut karena rupanya Masko telah memakai sebuah rompi baja. Dengan sangat marah Masko langsung memukul wajah Mel begitu keras. Karena kesal telah dipermainkan Masko langsung mengatakan kalau besok Mel akan dieksekusi dan dia tidak akan menghentikannya. Sebelum pergi Masko langsung menekan sebuah tombol pemicu, dan tak lama sebuah sengatan listrik tegangan tinggi langsung menyengat tubuh Mel. Sambil berteriak kesakitan Mel langsung bertanya apakah Masko adalah salah satu dari orang-orang itu.
Ia juga melanjutkan apakah semua orang sepertinya bisa mempermainkan orang lain sesukanya, dan di luar ruangan terlihat Masko masih sangat kesal dengan sikap Mel barusan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Mel sedang meratapi nasibnya seorang diri. Sambil menatap langit Mel juga bertanya-tanya apakah semua keluarganya juga selalu mengalami hal seperti itu. Di saat ia sedang merenung tiba-tiba saja ia melihat seekor kecoa yang berjalan ke arahnya. Melihat itu Mel langsung menelan ludahnya karena dia belum memakan apapun seharian itu. Sambil gemetar lemas Mel berusaha menangkap serangga itu. Ia juga begitu marah mengapa orang-orang itu bisa memakan hidangan mewah sedangkan dirinya harus memakan seekor serangga, dan terlihat Mel langsung melempar serangga itu ke dalam mulutnya. Akan tetapi serangga itu menimbulkan suara aneh dan memancarkan sebuah cahaya merah di matanya. Di aula markas kepolisian terdengar suara sistem yang memberitahu semua anggotanya kalau tugas mereka hari ini telah selesai. Ia juga mempersilakan mereka untuk pulang. Mendengar itu salah satu anggota memanggil Masko sambil mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan rasa lelah mereka. Namun Masko tidak menjawab perkataan rekannya itu dan terus memantau kamera pengintai miliknya. Dan rupanya Masko masih memperhatikan Mel di selnya. Namun tiba-tiba saja layarnya kehilangan sinyal. Masko begitu terkejut setelah melihat itu. Lalu scene berpindah kembali. Terlihat raut wajah Mel yang begitu terkejut setelah melihat sesuatu di hadapannya. Dan rupanya sebuah notifikasi muncul di sana. Melihat itu Mel bertanya-tanya benda apa yang berada di hadapannya. Dan terlihat notifikasi itu bertanya kepada Mel apakah dia ingin hidup. Setelah membaca itu Mel semakin kebingungan dan bertanya-tanya apakah ini semua adalah mimpi. Namun tak lama notifikasi itu bertanya kembali apakah menurut Mel dunia ini buruk. Melihat itu Mel semakin kebingungan dengan apa yang ingin disampaikan oleh sistem itu. Ia juga bertanya-tanya siapa sebenarnya orang di balik sistem itu. Tanpa sepengetahuan Mel rupanya serangga tadi telah menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya. Mel sangat terkejut setelah menyadari kalau semua rantainya telah hancur. Tak lama kemudian sistem itu kembali meminta Mel untuk segera lari dengan segenap kekuatannya. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang Mel sebuah ledakan telah terjadi di sana. Mel begitu kaget melihat dindingnya tiba-tiba saja meledak. Di aula markas kepolisian terlihat semua anggota begitu panik karena menyadari kalau ada pemadaman listrik dan meminta seseorang untuk menyalakan tombol darurat. Dan terdengar juga suara sistem yang memberitahu kalau database pusat telah diserang oleh seseorang yang mencoba meretas semua data di sana. Dengan sangat panik Masko langsung mencoba menghubungi seseorang namun tidak ada jawaban masuk. Dan tiba-tiba saja sistem di sana terjadi malfungsi. Dan secara mengejutkan sebuah notifikasi muncul yang bertuliskan lawan demi kebebasan. Semua anggota di sana begitu terkejut setelah membaca itu. Bahkan Masko bertanya siapa orang gila yang berani melakukan ini semua. Lalu scene kembali ke situasi Mel saat ini. Terlihat ia telah berhasil keluar dari dalam selnya. Dan rupanya Mel telah berlari cukup jauh hingga dia berhasil melewati pos pemeriksaan yang pernah dihancurkannya. Akan tetapi di saat Mel telah berhasil keluar dari markas kepolisian tiba-tiba saja Mel terjatuh. Rupanya Mel telah kehabisan staminanya, meski begitu berat untuk melangkahkan kakinya lagi. Namun Mel terus berusaha keras untuk berlari karena keinginannya untuk hidup. Namun tanpa Mel sadari sebuah batu runcing telah berada di depannya. Mel langsung berteriak kencang setelah ia menginjak batu runcing itu. Ia terus meronta-ronta sambil memegangi kakinya. Ia juga mengatakan kalau dia sudah tidak sanggup berlari lebih jauh lagi. Ia juga begitu marah melihat orang-orang Greenford yang tidak pernah merasakan kekhawatiran dan sedangkan dirinya harus terus berlari agar dia bisa hidup. Akan tetapi Mel sangat terkejut setelah mendengar seseorang memanggil namanya, dan terlihat banyak sekali orang yang menatap ke arahnya. Wajahnya langsung pucat karena Mel sangat mengenal suara itu. Dan rupanya suara itu berasal dari anggota keluarganya yang telah tiada. Mel begitu tidak percaya bisa melihat mereka semua berada di sana bahkan tubuhnya langsung gemetar. Sambil gemetar Mel terus memegang salah satu keluarganya. Melihat itu pamannya langsung mengelus kepala Mel dengan sangat lembut. Mel langsung memeluk pamannya dan terdengar juga mereka meminta maaf kepadanya. Setelah mendengar itu Mel langsung mengatakan, "Ada apa dengan kalian semua? Bukankah kalian bilang kita akan memakan makanan lezat dan melakukan perjalanan bersama? Dan sekarang yang kau bilang itu apa? Kenapa kalian malah meminta maaf padaku?" Pamannya tak kuasa setelah Mel mengatakan itu. Dengan sangat kesal Mel mengatakan, "Seluruh kehidupanku, aku telah melecehkan semua orang, dan akulah yang harusnya meminta maaf. Kita seharusnya hidup bersama, dan sekarang aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan sekarang.
ucap Mel yang sangat kesal. Namun tiba-tiba saja pamannya memanggil namanya. Ia juga memberi beberapa ucapan perpisahan kepada Mel. Larilah, hidup lebih lama dan berbahagialah. Dan itulah permintaan terakhir mereka untuk Mel. Mel langsung meneteskan air mata setelah mendengarnya. Pamannya langsung meminta Mel untuk bangkit karena polisi internasional telah berada tidak jauh dari posisinya saat ini. Sambil terseok-seok Mel berusaha bangkit. Sambil berjalan pergi Mel mengatakan kepada keluarganya, meskipun mereka telah pergi lebih dulu meninggalkannya namun ia berjanji kalau dia akan selamat. Ia juga meminta kepada keluarganya untuk tidak usah lagi mengkhawatirkannya dan meminta mereka semua untuk beristirahat dengan tenang. Ia juga meyakinkan mereka kalau kakinya tidak sakit sama sekali dan dia bisa berlari berjam-jam. Mel juga meminta mereka untuk pergi sambil mengucapkan selamat tinggal kepada semua keluarganya. Setelah mengucapkan perpisahan Mel langsung berlari meninggalkan semua keluarganya. Di setiap langkahnya Mel mendengar mereka mengatakan kalau mereka akan selalu berada di sisinya sambil meminta Mel untuk tidak kalah dengan orang-orang jahat itu. Mel langsung menangis setelah keluarganya mengatakan itu. Ia langsung berteriak karena tidak bisa menahan semua kesedihannya selama ini. Beberapa waktu kemudian terlihat Mel telah berada di suatu tempat yang bernama Greenford Outskirts. Karena telah berlari seharian penuh Mel tidak sanggup lagi untuk bergerak yang pada akhirnya ia mulai terjatuh. Ia juga sangat bingung karena dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Dan tiba-tiba saja Mel sangat terkejut karena sebuah pesawat muncul di depannya. Rupanya pesawat itu adalah pesawat kepolisian internasional. Dengan sangat marah Masko mengatakan kalau kemanapun Mel pergi dia pasti akan menemukannya, dan rupanya perban yang berada di kaki Mel memiliki sebuah pelacak yang telah Masko pasang. Mendengar itu Mel sudah pasrah dengan hidupnya. Ia juga meminta maaf kepada keluarganya karena dia tidak bisa menepati janjinya lagi. Tanpa pikir panjang Masko langsung memerintahkan semua anggotanya untuk membidik karena dia akan langsung mengeksekusi Mel di sana. Mel sudah tidak memiliki kemungkinan hidup dan telah menyerah dengan hidupnya. Akan tetapi di saat Masko memerintahkan semua anggota untuk menembak, tiba-tiba saja dari arah belakang Mel sebuah balon udara Santa Industri muncul. Melihat itu Masko bertanya-tanya mengapa mereka datang ke tempat itu, dan tak lama si kurir turun dari dalam pesawatnya sambil membawa sekotak hadiah. Tanpa memperdulikan situasi di sana si kurir langsung menghampiri Mel sambil menyerahkan paketnya. Mel merasa bingung dan terus menatap kotak hadiah itu. Semua itu dikarenakan Mel merasa kalau dia tidak memesan apapun. Melihat Mel tidak menerima paketnya si kurir langsung mengatakan kalau itu adalah paket yang telah dipesan oleh keluarganya sebagai hadiah ulang tahunnya. Meski telah terlambat namun si kurir tetap mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mel. Masko begitu kesal karena si kurir datang di waktu yang tidak tepat. Sambil menunjuk Mel ia memberitahu si kurir kalau Mel adalah seorang kriminal. Ia juga meminta si kurir untuk tidak mengganggu pekerjaannya. Mendengar itu si kurir langsung meminta maaf sambil memberitahu kalau apapun yang terjadi paket harus tetap dikirim sampai selesai. Si kurir langsung menaruh paketnya di depan Mel sambil mengatakan kalau mereka akan segera pergi dari sana. Melihat itu Mel hanya terdiam sambil terus memandangi paketnya. Sambil mengeluarkan senjatanya Masko mengatakan kalau Mel tidak layak untuk membuka bahkan melihat isi paketnya. Ia juga menyuruh Mel untuk menyalahkan takdirnya sendiri karena telah terlahir sebagai Gamma. Sontak Mel langsung terdiam setelah Masko mengatakan itu, dan tak lama ia mulai menangis. Tanpa pikir panjang Mel langsung berlari ke arah si kurir sambil menarik bajunya. Si kurir begitu terkejut di saat Mel menarik bajunya. Mel terus meminta tolong kepada si kurir. Ia terus meminta diselamatkan karena dia masih ingin hidup. Mereka berdua sangat kaget dengan permintaan Mel barusan. Namun di saat si kurir ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja dari arah samping seseorang telah melancarkan sebuah tendangan ke arahnya, dan rupanya orang itu adalah Masko. Tendangannya begitu kuat sehingga si kurir langsung terpental sampai menghantam bebatuan di sana. Dengan nada mengancam Masko menyuruh mereka semua untuk pergi dari hadapannya sebelum dia membunuh mereka semua. Masko langsung berbalik sambil mengarahkan pedangnya ke arah Mel yang masih terduduk lemas. Tanpa pikir panjang Masko langsung mengangkat pedangnya tinggi-tinggi berniat menghabisi Mel saat itu juga. Mel sangat ketakutan melihat Masko telah mengangkat pedangnya, bahkan ia tidak berani membuka kedua matanya. Dengan sangat kuat Masko langsung mengayunkan pedangnya ke arah Mel. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang berhasil menahan serangan Masko dengan tangannya. Rupanya orang yang menahan serangan itu adalah salah satu dari kurir Santa. Mel sangat terkejut setelah melihat si kurir mampu menahan serangan Masko, dan terlihat juga Masko begitu syok karena serangannya mampu ditahan dengan sangat mudah. Dengan sangat marah si kurir terus menatap tajam ke arah Masko.
Dan secara mengejutkan dari arah belakang si kurir gondrong tiba-tiba saja si kurir kecil kembali dengan sebuah sarung besi di tangannya. Tanpa pikir panjang si kurir langsung mengarahkan tinjunya ke wajah Masko. Masko begitu terkejut setelah melihat itu. Dengan sangat cepat Masko langsung melompat ke belakang dan berhasil menghindari serangan cepat dari si kecil. Mel begitu kagum setelah melihat kekuatan mereka berdua. Dari dalam pesawat terlihat si pilot sedang menghubungi markas pusat. Ia memberitahu kalau sekarang mereka dalam misi penyelamatan. Dari luar pesawat terdengar si kurir kecil mengatakan kepada Mel kalau Mel adalah salah satu orang yang telah menerima pesan mereka. Ia juga memberitahu kalau mereka datang ke sini untuk menyelamatkan Mel. Ia juga meminta Mel untuk diam di sana karena dia akan mengurus semua polisi itu. Dengan panik Masko langsung memerintahkan anggotanya untuk menembak balon udara. Namun tiba-tiba saja dari dalam pesawat kepolisian, rupanya sistem mereka telah diretas. Semua awak pesawat begitu panik karena mesin pesawat mereka tiba-tiba saja mati. Dan pada akhirnya pesawat itu langsung jatuh. Dan hancur begitu saja. Masko begitu terkejut setelah mengetahui itu. Dengan santainya si kurir kecil mengatakan kalau mereka bukan sekedar orang level rendah dengan sebuah balon udara biasa. Ia juga memberi saran kepada mereka semua untuk membeli kapal perang. Dan terlihat balon udara itu rupanya telah dilengkapi dengan senjata yang begitu banyak. Masko begitu syok setelah melihat itu. Ia juga bertanya sebenarnya siapakah mereka ini. Dengan santainya si kurir mengatakan kalau dia hanya tukang antar barang. Namun ia juga memberitahu Masko kalau tugas mereka bukan hanya mengirim hadiah. Dan tugas lainnya adalah untuk menyelamatkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan mereka. Mel begitu terkejut setelah mendengar itu. Ia juga tidak menyangka rupanya masih ada orang yang ingin menyelamatkan hidupnya. Oke cuy, cukup sekian dulu. Ceritanya makin seru aja soalnya masih ada banyak misteri manhwa ini, yang dimana siapakah orang yang telah memberi perintah kepada semua anggota Santa. Ditambah lagi kita masih belum tahu siapa yang sudah membuat aturan di kota Greenford. Oh iya, seperti biasa Mimin juga mau berterima kasih buat kalian semua yang sudah support Mimin dan Mimin doakan agar kalian semua selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.